والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثواب المرضات وقربه إلى محضرة حبيبنا وشفيعنا ورضينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رعي آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله ابن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح أهل البلدة خصوصا الحبيب علوي بن سكاب كياسي بن رئيس علي مرتضى الحبيب علي بن أحمد المقدار ومن حواليهم ثم إلى من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى مشايخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نواه مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Ghaffar Mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-Mustafa Mujtaba al-Mukhtar Habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmi liqa'il malikil jabbar. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para sesepuh, segenap takmir Masjid As-Sigaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, di salah satu al-ashhuril hurum, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia,
di dalam masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah di muka buminya. Ahabbul biqa ilallah masajiduha. Dan di majelis yang mulia kita berkumpul saat ini bukan untuk lupa kepada Allah, bukan untuk membahas dunia atau membahas sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi kita bersama-sama dalam majelis ini mempelajari ilmu agama, menimba tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan biografi daripada Qutbil Irsyad wa Ghawzil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, penulis kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang insyaallah akan kita baca dalam majelis ini. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya bukan cuma guru-guru beliau yang hebat, tapi juga murid-murid beliau juga menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan beliau tahaddusan bin ni'mah, murid beliau yang bernama Umar itu ada 40 yang menjadi waliullah. Dari yang namanya Umar saja ada 40 yang menjadi waliullah. Namun seorang murid walaupun punya guru hebat belum tentu hebat, kecuali jika dia betul-betul mempunyai husnudzon yang kuat kepada gurunya. Kemudian dia juga punya semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Salah satu murid beliau yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Ini beliau termasuk min khawas talamidatil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini termasuk salah satu murid yang istimewa daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau kitab beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi ini yang terkenal khususnya di Indonesia, Nabi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kitabnya tipis, tapi dalam kitab yang tipis tersebut penuh barokah para ulama-ulama mulai zaman dahulu sampai di zaman kita menganjurkan kita jangan sampai tidak membaca kitab tersebut. Tipis tapi mengandung 3 ilmu di dalamnya. Pembukaan ini ilmu tauhid. Kemudian tengah-tengahnya itu bahas ilmu fikih. Dan penutupnya membahas ilmu tasawuf. Disyarahi termasuk salah setunggalnya sing nyarai kitab Ar-Risalatul Jami'ah niku Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Nami syarai niku kitab
bahjatul wasail. Nah ini diceritakan oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Dia duduk sulapan dari wong alim. Kan al-ilmu bitta'allum, ilmu itu tidak mungkin diraih kecuali dengan ngaji. Jadi orang tidak dialim tapi tidak akan ngaji, yo gampang-gampangannya niku mimpi, niku berhayal. Tirakat tok misalnya ziarah kuburan tok mari ngono kepengin ilmune wali Allah sing di kuburan iku ngali nang awake wis gak kira entuk. Kalau ono ceritane masih bapak alim tiang sempurna alim lek anake mboten ngaji dipastikan tidak mungkin bisa jadi orang alim. Niku sing kudu dipahami. Sawaliane nggih kula elingaken wingi karo aja pesimis. Masih kon bapakmu ndak alim lu kan becak lek kon semangat. Napa malih tiyang semune nggih semangat niat kepingin temenan teko atine duwe anak alim, bukan mustahil dan bukan tidak mungkin bisa terwujud yang seperti itu. Dan seharusnya orang tua seperti itu. Lek panjenengan pun boten dados orang alim, monggo niat aku wis kaset gak iso dadi wong alim, anakku kudu dadi wong alim. Karena tiyang itu lek gak ada anak alim bahwa hadirin menelungkupi. Yang duwe anak hafal Quran mawon iki wis, hafal Quran. Dan setunggal riwayat man qara'al Quran wa amila bihi tuwija abawahu yaumal qiyamah tajan bawuhu ahsanu min bawis syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa qara'a bimakna hafidho. Keterangannya para muhaddisin teng syarahe qara'a di sini bimakna hafidho. Man qara'al Qur'an ay hafidhul Qur'an. Cuma enten syarate duduk cuma sekedar apal tok wa amila bihi. Apal Qur'an lan kelakuane di Qur'ani. Artinya betul-betul ja'alal Qur'ana amamahu. Apal Quran dan perilakunya membuktikan kalau dia seorang penghafal Al-Quran. Perintah Quran dilampahi, larangan Quran didoi. Maka kalau ada anak yang seperti itu, kedua orang tuanya akan disematkan pada kedua orang tuanya mahkota yang kilauan cahayanya, disematkan mahkota kepada kedua orang tuanya besok di akhirat yang kilauan cahayanya lebih indah daripada kilauan matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kita sewaktu di atas bumi. Lho tiyang sepune boten melok kapal Quran, lek perlu maca Yasin bulet. Bapak ibu Yasin dah hafal, maca Yasin bulet, juz amma dah hafal, tapi barokah getong semangat teman-teman niat ikhlas lillahi ta'ala kepingin anaknya hafal Quran dan pejuang Islam dengan Al-Quran yang dia hafal, Allah berikan penghargaan kepada kedua orang tua. Bahkan dalam sebagian riwayat lain, ba'atsallahu
ba'atsallahu abawahu ala suratil qamar lailatal badri. Orang tuanya dibangunkan dari kubur, orang tuanya anak yang hafal Quran. Itu wajahnya seperti bulan purnama. Wajahnya seperti bulan purnama. Wa yuqalu libnihi iqra fakullama qara'a ayatan rafa'allahu darajata abihi ila ma ma'ahu minal Qur'an. Dan dikatakan kepada si anak, bacalah hafalanmu, bacalah hafalanmu, dan diangkat kedua derajat orang tuanya sampai di ayat terakhir yang dibaca oleh anaknya. Jadi duduk cuma diparingi mahkota tok benjing yang sepuluh ini. Derajate wong tuwa niku diangkat kali Gusti Allah sampai ayat terakhir sing diwaos kali anake teng kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa bayangkan itu kalau orang tuanya sing melok ngapal Quran diparingi kaya wonten kali Gusti Allah. Bisa kita bayangkan si anak yang hafal Al-Qur'an. Oleh karena itu monggo jenengan iku duwe anak kok cerdas. Lek iso kongkon ngapal Quran, lek pun Quran iku hafal ngapal liyane gampang ya. Walaupun mungkin kadang-kadang jubone rada gede. Kalau anak cerdas itu di pondokno kadang-kadang dipayu. Krono putek iku zaman-zaman kene iki kata sing pikirane dunyut to. Kadang-kadang sing maidun iku dudu wong adoh yo keluarga dhewe, famili dhewe kadang-kadang. Ono anak cerdas di pondokno, waduh emane yo kok sampeyan pondokno ngene sampeyan panjenengan cerdas, kuliah lah enak. Dadi nek cerdas pondok keliru. Sing mondok niku karepe dibangun sing bongon tok bongon mondok. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sekali lagi, jadi orang alim bukan cuma sekedar gurunya hebat, tapi beliau juga demikian sangat hebat luar biasa. Mulai cilik niku semangat ngaji pancen iki. Makanya nek tiyang niku kepengin dadi wong alim, khususnya sing nom-nom niki, iki kudu semangat ngaji. Ngelak nganggo ngaji. Iki namanya at-talahhuf ila thalabil ilm. Semangat ngaji. Lek pun boten semangat ngaji ya tak kira dadi wong alim. Beliau menyatakan apa? Ini ketika beliau masih kecil ini ya. Masih kecil. Mungkin durung balik iki bisa. Beliau menyatakan wa nahnu natalahhafu ila talabil ilmi wal khairi wa la najidu fi baladina ma yashbil ghali. Kata beliau, kami sangat haus untuk menimba ilmu dan mencari kebaikan, dan kami tidak mendapatkan di tempat kami yang bisa menghilangkan dahaga tersebut. Beliau ini lahir daerah namanya Al-Ghurfah. Orang-orang alim yang beliau harapkan di tempat tersebut tidak didapatkan. Tenggun bisa ngeten yang alim adanya di tempat yang jauh, enten teng kota Sibam. Kota Sibam lumayan jauh dari tempat beliau, maka beliau dalam riwayat setiap hari Senin dan hari Kamis berangkat ke kota Sibam untuk menimba ilmu dari orang-orang alim yang ada di kota Sibam. Kemudian juga beliau berangkat ke Tarim. Ke Tarim jalan kaki para hadirin. Kira-kira itu 50 km dari Ghurfah ke Tarim. Niki demi ngaji melampah. Zaman sama kita sebetulnya sing kadang-kadang pengajian gak atut teko omahe rasa-rasa katine hati. Abot katine hati.
Sampai tinggali kadang-kadang pengajian hujan terus ustaz sepeda pancal teko waktu sing ngaji niku pitu tuwek-tuwek kabeh. Artinya apa? Zaman kita ini khususnya yang anak-anak muda semangat ngaji ini sudah sangat minim, sudah sangat kurang. Jadi beliau ini Habib Ahmad bin Zainal Habsyi. Diriwayatkan selain beliau tiap Senin dan Kamis jalan ke kota Subang untuk ngaji, hari-hari lainnya jalan kaki ke kota Tarim yang kurang lebih 50 km dari tempat beliau, hanya bersama satu orang pelayan membawa bekal cuma beberapa butir kurma. Bawa kurma dan tidak ada makanan yang lain. Dan tinggal beberapa lama di kota Tarim. Ya kurma itu untuk makannya, juga untuk makan siangnya, juga untuk makan malamnya. Jadi semangatnya untuk ngaji luar biasa. Bahkan beliau itu disebutkan dalam riwayat cerita sebelum masuk ngaji kitab di hadapan gurunya, yang mau dipelajari itu beliau baca 25 kali. Dulu ngadep dan gurune mutola adisi di bawah siang berdisiplin selawi. Mari ngaji, kait biar ngaji langsung di mutola amane ping selawi. Niku Habib Ahmad bin Zainal Habsyi. Pantes kalau beliau akhirnya jadi orang yang hebat. Dan demikianlah orang-orang yang alim itu semuanya kalau kita lihat luar biasa, mereka semangatnya di dalam menimba ilmu, mereka haus dengan ilmu ya. Jadi mereka nggak ada waktunya yang berlalu dengan tanpa ilmu. Bahkan kalau kita lihat mereka semuanya samping sepuh, samping tua, itu tetap masih ngaji. Saya sudah beberapa kali cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Kurang alim yang apa Imam Ahmad bin Hanbal. Samping sepuh sih bawa tinta. Ditegur kali tiang-tiang, cekap sudah cukup, engkau sudah sangat alim wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Apa jawaban beliau? Al-Mihbara ilal Akbar. Ini tinta tetap akan saya bawa sampai saya masuk ke kuburan. Gak mau berhenti mereka untuk menimba ilmu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari Jumat yang akan datang ini Jumat terakhir bulan Rajab. Enten amalan saking para ulama termasuk ulama al-mutaakhirin juga mereka banyak menganjurkan kita untuk mengamalkan. Termasuk Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili itu sering nyampiraken. Dianjurkan ketika khotib berada di atas mimbar. Ketika khotib berada di atas mimbar hari Jumat, enten sing nganjuraken tempat duduk di antara dua khutbah, atau ketika khotib di akhir khutbah mau sunuk. Panjenengan maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Ahmad Rasulullah Muhammad 35 kali. Napa fadilai atau manfaati? La tanqati'ud darahim min yadihi tilkasan. Insyaallah sing nami duit niku ono terus insyaallah. Setahun dapat dok panjenengan nyekel duit. Kuwi tekan dia duit utang udah ya. Pokoknya nyekel wis. Ini gak usah dicatat guys, kalau yakin langsung ngapal lagi. Urusan gini lah, gampang ngapal lah biasanya. Jadi nawa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah bimbingan 35 tempat khotibe ana mimbar. Nah, terserah waktu duduk di antara dua khutbah atau di akhir khutbah. Insyaallah nututi kok. Cuma aja lali ya, iling-iling nek lali ya kasih lancar lah jadi. Ini saja mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah di waktu yang akan datang kita sambung lagi nanti motivasi untuk semangat ngaji khususnya
sing nom-nom iki cek katolanan HP tok ae ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.